warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Irunisa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan, yaitu materi tentang hipertensi. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit syaraf, ginjal, dan pembuluh darah, dan semakin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer juga disebut hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi yaitu genetik, lingkungan, hiperaktif saraf, simpatik sistem renin, angiogenesis, dan peningkatan Na+Ca intraseluler. Sedangkan hipertensi sekunder yaitu penyebabnya penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Tanda dan gejala yang mudah diamati yaitu 1. Sering gelisah, wajah merah, mudah marah, suka tidur, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sesak nafas. Faktor risiko. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol yaitu jenis kelamin, umur, keturunan. Faktor risiko yang dapat dikontrol, obesitas, kebiasaan merokok, mengkonsumsi garam berlebihan, dan stres. Diet hipertensi, yaitu diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Selain itu, diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan faktor resiko hipertensi lainnya seperti berat badan berlebihan, tinggi kolesterol, dan asam urat dalam darah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan nutrisi garam atau mengurangi air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan pada hipertensi. Syarat diet yaitu cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Makanan-makanan yang dianjurkan yaitu seperti pisang, sayur-sayuran hijau, buah-buahan kecuali buah durian, susu skim, oat milk, dan ikan. Makanan yang dihindari, makanan yang banyak mengandung gula. Contoh jus penurunan hipertensi yang mudah dibuat dan diperoleh adalah jus apel, seperti jus apel, jus belimbing, dan jus timun seledri. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Mbak mau nanya. Ya. Makanan yang tidak dianjurkan itu seperti apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Yang tidak dianjurkan itu seperti makanan yang berlemak, makanan yang banyak mengandung gula, dan makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Bisa dipahami? Berarti kayak porsinya dikurangin gitu atau enggak sih? Kayak daging kan berlemak. Ya, jangan banyak-banyak makan daging. Oke kan Mbak, makasih. Sama-sama. Saya mau tanya, Ya. makanan yang dianjurkan tadi apa ya? Oatmeal, buah-buahan kecuali buah durian, pisang, dan sayur hijau-hijauan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Kalau begitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mbak, saya Ani Soirunisa, saya perawat di sini. Apa benar ini dengan Mbak Anes? Iya, benar, Mbak. Baik, Mbak. Hari ini saya berjaga pada shift pagi sampai shift siang nanti dari jam 7 sampai jam 2. Kalau ada masalah atau keluhan, Mbak dapat menginformasikan kepada saya. Oh iya, baik, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, sudah membaik, Mbak. Ya, syukurlah Mbak. Kalau begitu, apa yang Mbak keluhkan hari ini? Iya, Mbak, saya masih merasakan lemas sekarang, Mbak. Oh iya Mbak, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, saya akan memberikan Mbak pengetahuan tentang diare. Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Eh, Baik Mbak, posisinya Mbak mau duduk apa tiduran aja? Duduk aja, Mbak, posisinya. Baik Mbak, saya minta waktunya kurang lebih 10-15 menit untuk melakukan penyampaian materi tentang penyakit diare. Baik, Mbak. Apa yang terjadi sehingga Mbak bisa masuk ke rumah sakit? Sebelum saya masuk ke rumah sakit, badan saya lemas, saya buang air besar terus-menerus, Mbak. Memangnya yang menyebabkan Mbak buang air besar terus-menerus apa, Mbak? Tidak tahu, Mbak, tiba-tiba saja saya buang air besar terus-menerus, Mbak. Oh iya, Mbak. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Enggak, Mbak. Kalau begitu, kita mulai saja, Mbak. Baik, Mbak. Nah, setelah yang saya jelaskan tadi, apakah Mbak sudah mengerti? Iya, Mbak, saya sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, coba sebutkan gejala diare apa saja. Kayak apa namanya? Em, Sakit, perutnya terasa sakit, terus eh, buang airnya terus menerus. Udah, itu doang. Ya, bagus Mbak. Berarti Mbak sudah memahaminya ya, Alhamdulillah. Mbak penjelasannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Mbak setelah mengetahui tentang gejala diare? Saya senang, Mbak. Saya besok akan memberikan pengetahuan tentang pola makan yang sehat. Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia, Mbak. Waktu dan tempatnya besok saya beritahu lagi ya Mbak ya. Baik, Mbak. Baik, sekarang Mbak bisa beristirahat kembali. Iya, Mbak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak, semoga Mbak lekas sembuh. Saya pamit ya Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Mbak. Semoga COVID ini cepat selesai.
Untuk masyarakat jangan pernah membantah protokol kesehatan agar COVID segera hilang. Amin.